untuk mengeliminasi atau berupaya men-take down lawan. Dan kita butuh orang yang bisa membantu kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya gue harap Potato masih terus di on track-nya, apalagi dia udah cukup berpengalaman dari Limax, kemudian sekarang di Alter Ego sampai 2 generasi. Jadi ya kita harap lah bisa untuk lebih maksimal. Sementara BTR tadi kita lihat sang Ryzen Super Monkeys menumbangkan salah satu tukang pukul Mongolia juga. Satu player IHC membuat ini adalah hal yang baik. For Miracle 5 saat ini sedang mencari mereka letak player-player dari E1. Turun satu player di sana. Close quarter combat akan terjadi. UMP ada juga Link sudah mulai turun dan bisa melakukan healing terlebih dahulu dari Link sendiri. Redface belum terlihat. Gotuni masih mencari mereka letak. Loxi datang dan hit Infinity rata. Namun itu siapa yang nembakin dari jauh? Tim berwarna coklat gue belum melihat. Ternyata itu adalah Mabetex yang mengganggu. Satu orang saja tapi mengganggu sekali pergerakan dari Persija EVOS kali ini. Ya, tadi Welly yang bergerak dari timur ke barat, selatan ke utara, dan kali ini bisa mendapatkan gangguan yang bisa masuk ke dalam circle, karena circle sudah bergerak akan menuju ke arah circle ke-7 dan Alter Ego Ares, yaitu melalui last man standingnya Weimer harus puas di posisi ke-7. Begitu juga dengan RRQ, tim-tim yang berada di arah sisi kanan ini mau tidak mau harus dipulangkan ke arah lobby karena di RS dan juga For Miracle Vibes ini memiliki posisi yang cukup nyaman. Namun untungnya masih ada Bigetron, Red Villains, LDOG dengan 2 player aktifnya. Betul banget, ada Yu Haimen dan juga Ryzen, tapi Yu Haimen sepertinya lagi coba untuk memetakan letak lawan-lawannya. Hati-hati, Daryl Soldier dari bagian atas udah mulai melihat ke arah Ryzen. Aduh, hampir saja tertembak, tapi Yu Hai sepertinya mengganggu pergerakan dari Daryl Soldier dan bahkan Ryzen akhirnya tumbang. Yu Hai harus akan gacir aja ke arah bagian depan, tapi dan juga Lynx bergerak ke arah bagian tengah, justru tertumbangkan satu. Zuxi is the last man standing, tembakan ke arah bagian depan dan gagal. Terlalu cepat tadi, bahkan 2 derby conqueror kita. Dan kali ini lagi dan lagi Train to Kill yang mendapatkan keunggulan atas pemain-pemain dari sudah didapatkan. Ryzen sudah menaiki vehicle-nya, mencoba melakukan setup push, namun tertembak. Sepertinya Leo sigap mencoba menzoning pemain-pemain dari Bigetron yang coba melakukan push, namun Genfo sudah sampai ke arah lantai 1 dan ada satu knockdown didapatkan. Namun no, body system yang sangat baik, langsung turun 2 player dari Mabetex dan 2 player dari Bigetron harus tertumbangkan. Yuhaiman one on one, namun dari belakang ditusuk. Oh no, this is not good for Bigetron karena harus dipulangkan di posisi ke-17. Setup push yang tidak terlalu rapi, langsung saja masuk ke dalam crosshair dari seorang Alex. 2 player ter-knockdown, tersisa Ambone seorang diri. This is not good. Yang tadi sudah gue bilang dari awal, defensif menjadi PR bagi Aura dan kali ini masih menjadi PR. Namun Eldoge, oh no, Alter Ego akan bertemu dengan Bigetron Red Villains. 2 player dari Alter Ego harus knockdown, bahkan tersisa Rosemary seorang diri. Kita belum tahu tadi apa yang terjadi sampai akhirnya 3 player dari Alter Ego harus ternoklasi oleh kita pulang ke lobby. Alter Ego pun hanya misalkan 1 orang, dan dari Bigetron Red Villains menguasai bagian yang cukup baik kali ini di sekitaran rumah school dan apartemen. Mereka bisa melakukan pick off ke arah titik-titik entry ke arah bagian Yasnaya. Bahkan Morph GPX yang mempunyai kompon di bagian depan mereka terjaga. Namun kita berpindah ke arah Bigetron Red Villains melakukan tembakan ke arah bagian Stalwart, tapi justru dari seorang Genfos tertumbangkan. Ini memberikan waktu bagi tim Stalwart untuk maju ke arah bagian depan. Baru gua katakan mereka udah mulai maju ke arah bagian depan. Please, BTR masih bisa, tapi ternyata malah tertabrak. Naruto revive. Ternyata bahkan Ryzen yang melakukan revive yang tertumbangkan. Genfos masih bisa berlari, entah tidak ada tembakan dari kawan-kawan Bigetron lainnya untuk menyelamatkan. Baru akhirnya tembakan terjadi, tapi kehilangan seorang Ryzen, dan ini kerugian besar bagi tim Bigetron Red Villains. Mereka punya compound, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Arah 3 rekannya yang berada di arah cekukan. Namun hati-hati, Boychill juga bisa tertembak dari arah lain karena Morph GPX dan juga Persija EVOS ini mendapatkan angle yang cukup nyaman ke arah pemain-pemain dari 21 NFT. Namun Bigetron Red Villains kali ini mendapatkan contender, yaitu IHC. 1 player sudah berada di arah depan, akan melakukan 1v1 menghadapi Lapar. Oh, Free Fire cukup baik, namun sayang sekali Skarl Free Fire yang kurang baik. Bahkan UMP dari seorang Alex bisa men-knockdown 2 player dari Bigetron Red Villains. Genfos tersisa seorang diri. Alex bisa mendapatkan timing untuk melakukan healing dan Molotov ya agak sedikit miss Eldoge. Oh no, this is not good. Bahkan kali ini berpindah ke arah lain. STI 2 player harus ter-knockdown, tersisa IC seorang diri kali ini. Boychill yang mencoba
menjadi bait kali ini akan sangat seru sekali, bahkan IC harus knockdown, tersisa last man standing bagi Stalwart Esports. Namun tidak, Bigetron Raid Villain last man standing, yaitu Gen juga Vampire kali ini. Bigetron ingin mendapatkan pundi-pundi elimination, namun lapar, hati-hati, udah datang ke arah yang salah. Dari daerah kiri tadi ada Sinister dan juga seorang player lainnya dari A1NB yang bisa tadi mendokdown seorang lapar. Untungnya lapar tidak datang ke arah sana. Kali ini fight 4 lawan 4, A1 against Bigetron Red Villains Eldoge. Dan ini dia tembakan dari seorang lapar ke bagian depan, satu tumbang dari A1 mencari 3 lainnya. Let's go Bigetron. Cari di mana letak lawan-lawannya. Yuhai menuju ke arah bagian sayap kanan. Sinister udah low HP banget, tertembak oleh Genfos dari bagian atas. Dan lagi-lagi Ryzen datang. Ini dia dapatkan 1, mencari 2 lagi. Ini momentum buat Bigetron untuk mendapatkan eliminasi yang dibutuhkan. Bahkan 9OP tumbang, Sketch dan Hitman menjadi last man standing. Lapar terlalu terburu-buru maju ke arah bagian depan. Dan Yuhai Man pun juga tertembak, namun untuknya belum takedown. Tembakan kembali lagi dilontarkan, ada util bahkan dilemparkan dari seorang Hitman. Molly ke arah bagian depan, untungnya belum mengenai ke arah bagian lapar. Untungnya follow up cepat juga, tapi ternyata Yuhai Man tumbang. Oh no, datang Ryzen, dapatkan 1, menyisakan 1 orang lagi. Let's go, Hitman is the last man standing, tapi Hitman bisa melakukan ending terlebih dahulu. Ryzen cepat please, takedown bagian depan. Ternyata smoke terlalu tebal. Ini bukan berita baik tentunya. Ada hip fire terus dilakukan. Ini 1v1 situation. Ada net yang dikuk, lempar ke bagian depan, matang memang. Dan Ryzen low HP pun juga Hitman, tapi kemenangan didapatkan oleh Super Manggis. Ryzen menang di sini, walaupun menurut gua ini cukup rugi, tapi Bigetron setidaknya mendapatkan 4 eliminasi. Ya, untungnya Ryzen Morph Gapex untuk mengejar gap point ke arah 4 Miracle Vibes. Betul, bahkan DRS pun udah ada di bagian luar zona dan hanya menyisakan 2 orang. Tapi dari Bigetron Red Villains, 1 player menumbangkan dari Morph, walaupun langsung dibalaskan begitu saja. Aura pun demikian bergerak di bagian utara. Sepertinya lagi terjadi rotasi yang cukup massal dari masing-masing tim. Ini di sekitaran San Martin. Ryzen seperti tidak akan melakukan penyelamatan ke arah bagian Yuhai dan akan coba untuk masuk ke dalam zona saja. Tapi ada Morph Gapex yang lainnya juga yang mengintai. Ternyata dia coba untuk melakukan confirm kah eliminasi. Dia tahu udah sulit untuk masuk dalam zona. Yuhai di end begitu saja, dan sepertinya dari high ground inilah Ryzen akan coba melakukan pick off ke arah lawan-lawan. Dia berhenti terlebih dahulu, ganti ke arah bagian M4. Ini akan menjadi sebuah early fight yang cukup baik. Tapi tembakan dari Ryzen ini dapatkan 1, mencari yang kedua, dapatkan yang kedua, ternyata tidak. Langsung dibalaskan dengan demikian rupa oleh Morph Gapex dan Bigetron Red Villain. Sang alien dipulangkan ke lobby di hashtag yang karena zona ke arah SMB pasti jembatan kiri dan kanan terjadi penumpukan. Namun dia kill feed. Oke, let's go. Bigetron Red Villain mendapatkan 1 confirm elimination ke arah pemain dari Agent XI8 yang mencoba menabrak sepertinya ya tempat yang sudah disinggahi oleh Qplay dari Train to Kill. Jadi menggunting player-player dari RRQ yang coba melakukan perenangan ke arah Pulau SMB. Ini gameplay yang biasa dilakukan oleh Zatsi dan Luxi. Namun dari arah lain, aduh, ini nggak jadi ketawa. Bangun-bangun, 2 eliminasi dikumpulkan oleh Alter Ego Ares dan mendapatkan tempat yang cukup prime kali ini di Pulau SMB. bahkan tadi ya, tidak hanya Alter Ego, dari Bigetron Red Villains pun melakukan tembakan ke arah bagian Vampire, dan mereka tidak ragu maju ke arah bagian depan. And Vampire dipulangkan ke lobby player-player dengan begitu gemilang. Ada kolaborasi antara Alter Ego Ares dan juga DRS yang baru bergabung. Sementara dari Bigetron Red Villains tetap menjadi penguasa di bagian selatan. Sementara jembatan kiri, waduh, masih ramai ternyata. Oke, kita berpindah lagi, fight kali ini menjadi sangat dekat. Oh tidak, antar 2 tim Indonesia, Morph Gapex dan juga Bigetron Red Villain, di mana 1 player dari Morph Gapex sudah tumbang. Bahkan lapar juga datang kali ini. Ryzen di bagian belakang seperti akan coba melakukan backup saja. Rocky terpantau sekali akan tertembak, ternyata belum. Yoru masih bisa dilakukan revive, tapi Nate dilempar oleh Yuhai Man, belum menumbangkan yang knockdown tadi, tidak menjadi eliminasi. Sementara lapar dan Yuhai Man menjadi 2 player di ujung tombak dari Bigetron. Ryzen akan mulai mendekat, Nate dilempar lagi oleh Yuhai Man dan ternyata menumbangkan seorang Rocky yang ada di bagian belakang, membuat Bigetron Red Villain akan coba merangsek masuk ke arah bagian dalam, mencari di mana player dari Morph Gapex, tapi tumbang dari Yuhai Man. Mencari yang berikutnya kah? Masih ada 1 orang di bagian dalam dari kamar, tapi Molotov membuat mereka atau 1 player tersebut tidak bisa keluar dan tertembak oleh Morph Gapex. Justru dari tim Bigetron Red Villains yang dipulangkan ke lobby, dan Boboho masih punya waktu untuk melakukan penyelamatan, tapi hati-hati, ada pengintaian dari beberapa tim di sekitaran mereka. 5OV Persija EVOS, tidak terduga ada gerakan ke arah Persija EVOS, membuat Persija EVOS harus tumbang di peringkat yang ke-15.
Gerakan bawah tanah yang berhasil tadi dari Skylight Gaming merusak tempo permainan dari anak-anak Persija EVOS dan harus dipulangkan ke arah lobby. Namun, oh no, Bigetron Red Villain kali ini kedatangan tamu tak diundang. Eigen XI8 tersisa lapar seorang diri di swarming, harus naik ke arah lantai 2, harus melakukan healing juga karena lapar, terkena molotov kali ini. Untungnya masih ada satu player dari Bigetron Red Villains yang survive. Apakah bisa melakukan clutch kali ini? Alkep, lempar granat yang connect dan langsung saja Bigetron Red Villains Oh sekejap tidak. mata begitu saja dipulangkan oleh Eigen XI8. Namun fight berkepanjangan juga terjadi kali ini di Di Bum Yami lah. Apa aku? Watch Udah out! kita ketemu kata bijar, bos. Merah, oh iya. Bikin dulu sampai kaya, baru kita perang, gas perang bos. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dut, kalap, dut. Astagfirullahaladzim, saya sangatlah bodoh adik-adik. Tidak ada yang lebih bodoh. Weh, bisa nggak kami? Bisa. Tapi dia rest tuh. Mana musuhnya? Aku mati. Sini. Bubur. Miau. Miau, miau. Lucu banget. Temenin aku main. Diam. Sabar ramen cok di gua. Dut, Apa? Pasan? kapan ke rumah? Siang lah, jam 12. Habis makan. Jam 1 deh. Jam 1, jam 2. Pastikan dulu kan. Kok aku gosenin weh? Nggak usah aku situ. Dan digenteng kan. Lah, megang macetnya doang deh. Ah, babi. Berkenal depan kamu, Bu. Mati dah. Rata kah? Sisa satu cok. Satu lagi. Bawaku nih, satu lagi. Pasti bawaku dia. Di mananya? Depan aku. Tak tutup kamu, tak tutup. Mati kau. Parah sih digituin orang. Dipukul durian, Bos. Tadi siapa tadi namanya? Yang di Mial? Yang mana? Yang tadi yang